Kembali lagi di channel aku ya. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengecek tahanan atau kelayakan untuk koil ya, koil tabung 3 kaki ya. Ini model lama, ini punya Kijang super ya, Kijang super, Kijang Grand, pakainya ini koil botol. Ini yang model 3 kaki ya, 3 kaki, jadi nggak pakai resistor luar yang di atas ini, dia langsung ada di dalam sini resistornya. Nah, kita akan mulai pengecekan ya. Kalau pertama kita cek dulu fisiknya ya, ada kebocoran atau tidak kan. Di dalam sini ada cairannya, kita cek dulu karena ada semacam cairannya di dalam ini. Nah, ini jangan sampai ada kebocoran cairan yang rembes keluar ya. Ini sepertinya tidak ada ya mungkin, dan ini masih bawaan mobilnya, mungkin ya perkiraan sudah berumur 30-an tahun ya ini koilnya, jadi cukup awet ya kalau masih ori dan standar itu. Oke, untuk pemeriksaan fisik untuk kaki-kakinya juga masih utuh semua ya, drat-dratnya masih bisa dibaut, masih panjangnya juga masih standar semua, nggak ada yang patah atau bagaimana ya. Oke, kita mulai pengecekan selanjutnya. Alat yang kita butuhkan adalah multitester. Kalau ini pakai yang digital punya saya ya. Kita arahkan jarum multitester di ohm di sini ya. Nah ini. Oke, untuk yang pertama kita akan mengecek untuk nilai tahanan resistor ya kan, di sini ada resistor di dalam ya. Untuk tahanan resistor itu nilai hambatannya minimal 0,9 dan sampai 1,2 ohm ya. Jadi rentang 0,9 sampai 1,2 ohm itu yang standar, masih bagus dan layak pakai ya guys. Nah, caranya ini ada yang merah positif ya, ini merah positif, yang hitam negatif ya. Yang merah kita arahkan ke kaki positif dan yang negatif ke kaki B. Ini kan positif, negatif, dan B ya. Yang merah ke positif dan negatif di kaki B. Ini kita lihat nilai hambatannya. Itu terbaca 0,8 ya guys ya. 0,8, jadi sedikit lebih kecil dari yang standarnya ya, yaitu 0,9, tapi masih, nah ini udah 0,9 ya, 0,8 0,9 nggak stabil, jadi ya cukup kecil nilai tahannya, tapi masih oke karena masih ada nilai tahannya 0,8 sampai 1 ohm ya nilai tahanannya. Untuk tahanan resistor ya, jadi masih toleransi ya. Oke, untuk yang kedua kita akan mengecek untuk tahanan kumparan primer. Tahanan kumparan primer yang akan kita cek adalah positif di kaki positif dan negatif di kaki negatif. Ini ya, berapa nilainya ya. Untuk standarnya itu 1,5 sampai 1,9 ohm ya guys, itu yang bagusnya 1,5 sampai 1,9. Yuk kita cek. Ini ada di rentang 1,4 ohm ya guys, jadi masih toleransi, masih bagus ya. Agak lebih kecil ya seperti yang tadi ya, harusnya 1,5, ini 1,4, sedikit lebih kecil. Nah 1,5. Oke, untuk tahanan kumparan primer sudah kita cek. Selanjutnya adalah tahanan kumparan sekunder. Tahanan kumparan sekunder yaitu kaki positif di output coil di sini ya. Coilnya di sini dan ada itu ada besinya, itu dalam kita masukkan ke dalam sana, dan yang negatif ini ke kaki B. Kita lihat nilai hambatannya.
Oh ya, untuk standarnya itu 13,7 sampai 18,5 kilo ohm ya guys. Kita cek 13,7 sampai 18,5 kilo ohm. Ini terbaca 11,8 ya guys. Jadi sih sudah juga sedikit lebih kecil dari standarnya yang minimal adalah 13,7 kilo ohm ya guys. Ini 11,84 kilo ohm. Oke, selanjutnya kita akan mengecek untuk tahanan penyekat tabung. Jadi kan ini apakah ada kebocoran arus atau tidak, kita akan cek. Nah, nilai tahanannya harus tinggi ya guys, tinggi atau tak terhingga. Untuk caranya kita arahkan kaki positif dari multitester ke kaki positif coil dan negatif di bracket atau bodinya. Ini harus tinggi atau tak terhingga, kita cek. Tuh, itu 3, sekian mega ohm ya, bukan kilo ohm lagi, udah mega ohm, jadi sudah cukup tinggi ya. Oke, ini untuk tahapan pengecekan untuk multitester sudah kita cek semua, dan mungkin untuk nilainya sedikit lebih kecil dari standarnya semua ya guys. Jadi mungkin kayaknya sudah harusnya minta ganti ini, kalau kata pemiliknya sudah panas. Ini panas sebenarnya kalau panas tuh sebenarnya bisa dibilang normal, cuman kalau panasnya ini panas sampai dipegang sakit, berarti udah sakit di tangan ya, sakit di tangan, terasa sangat panas, tangan nggak kuat pegang, berarti sudah terlalu panas dan sebaiknya lebih cepatnya diganti, takutnya ada masalah di jalan, entah mogok entah mobil ndut-ndutan, begitu biasanya masalahnya kalau misal kalian minta ganti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bila ada yang ditanyakan bisa langsung di komen. Terima kasih.